sendiri. Tangan kanannya memegang pinset dan mencabut giginya. Hasilnya tidak hati-hati. Pinset jatuh ke dalam. Dia mencoba mengeluarkan pinset. Tergores tangan oleh gigi. Darah juga tertinggal di atas. Pria itu tidak peduli. Hanya mengobati luka. Lalu, hanya untuk melihatnya datang ke pameran dengan mata berkaca-kaca. Lalu lihat kepala itu. Seolah-olah kepala bisa mengendalikan seorang pria. Sekarang jari. Masih berdarah. Mata juga menjadi merah. Maka kepala memancarkan gelombang suara. Dia sepertinya telah menerima beberapa berita. Ambil pisau sepanjang 2 meter. Terhadap atasan. Untungnya FBI Brin menemukan sesuatu yang salah. Setelah melihat noda darah di tanah, Beryl buru-buru melepas sepatu hak tingginya. Mengeluarkan senjata tersembunyi. Satu pihak memberitahu atasan. Satu sisi berlari ke arah pria itu. Pada saat bahaya, segera menahan pria itu dengan pistol. Saat dia berpura-pura melepaskan senjata kita. Lalu balikkan. Ambil Sandra Brin. Tapi dia adalah FBI. Ketika dia tidak memperhatikan. Cepat lepas kendali. Lalu dengan kaki yang panjang. Ditambah beberapa tendangan. Kendalikan pria itu dengan lembut. Pada saat yang sama, Steve sedang berpatroli. Segera menemukan masalahnya. Dia melihat kepalanya berdarah tanpa henti. Karena itu, sementara orang tidak memperhatikan, meraih kepalanya dan dengan cepat pergi. Tapi baru melangkah keluar, langsung jatuh. Kepala secara tidak sengaja berguling ke kaki seorang pria. Steve menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya. Tapi pria itu tidak mendengarkan. Mengambil sesuatu yang tidak tahu. Taruh di kepala. Tunggu sampai Steve membuka matanya. Pria itu tidak bisa ditemukan. Kepala berdarah di tanah. Juga otomatis menghilang. Steve menceritakan masalah ini kepada atasannya. Tapi bagaimana atasan bisa mempercayainya? Berpikir dia sembunyikan kepala itu. Dan seperti itu, ia dicurigai oleh atasan. Kembali ke rumah. Satu wanita datang mencari dia. Mengidentifikasi diri sebagai karyawan yang unggul. Steve berhasil diterima. Membuat dia terlihat bingung. Besok, dia pergi ke perusahaan baru. Itu gudang puluhan ribu meter persegi. Ini adalah gudang paling menakutkan yang pernah ada. Semua artefak di dalamnya. Mereka semua memiliki kekuatan mistik yang berbeda. Kepala muncul di awal film. Itu hanya salah satu item di gudang. Membuat dia semakin takut. Penjaga gudang ini. Mereka semua mati dengan cara yang berbeda. Sepertinya melindungi gudang ini. Itu juga bukan hal yang mudah. John pertama kali mengajak 2 orang untuk berkenalan dengan gudang. Keduanya berbicara dan tertawa. Jelas tidak tahu betapa menakutkannya gudang ini. Sekarang juga. Satu bola petir terbang. John buru-buru menyuruh keduanya untuk segera sujud. Lalu, John berkata dengan tenang. Fenomena ini sangat normal. Steve memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Apa yang membuat Brin bingung? Tepat ketika John sedang membersihkan peninggalan budaya. Satu ketel tiba-tiba muncul di tangan Steve. Dia kaget. John menyuruh untuk tidak bergerak. Jangan katakan apa-apa juga. Bahkan tidak menginginkan sesuatu. Jangan memikirkan apapun lagi. Karena ketel ini, itu akan melakukan apa yang manusia pikirkan di kepala. Lalu segera dorong satu tangki larutan ke. Buka tutupnya. Suruh Steve memasukkan ketelnya. Brin tidak percaya. Buat satu keinginan. Hasilnya adalah seekor binatang kecil yang lucu yang tiba-tiba muncul di dalam ketel. John melihat itu. Ambil ketel. Cepat masukkan ke perangkat netral. Untungnya, Brin tidak memikirkan hal lain. Kalau tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Dan misi keduanya.
Seperti John. Temukan semua artefak yang akan menghancurkan dunia. Lalu bawa ke gudang. Segel itu langsung. Besok, John menyalakan saklar komputer. Sibuk mengetik di komputer. Ternyata, dia melalui komputer. Artefak yang hilang dapat ditemukan. Akhirnya, dia melalui pengawasan hotel. Mengidentifikasi objek pria itu. Karena itu, Brin dan Steve 2 telah dimulai. Ini adalah adegan paling aneh yang pernah saya lihat. Dua orang Steve menginterogasi tahanan. Pria itu tiba-tiba terlihat berat. Serangkaian bahasa yang membingungkan keluar dari mulutnya. Ada juga angin di sekitar. Pria itu sejenak seolah berubah menjadi orang lain. Mereka menemukan profesor paling terkenal di daerah itu. Terjemahkan kalimat pria itu. Jika orang lain tahu saya takut apa, akan mengerti rasa sakit saya. Mereka berdua tampak bingung dan pergi dari sini. Setelah Steve pergi, profesor buru-buru mengeluarkan sebuah buku. Bandingkan konten di dalamnya. Sama semua. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Steve. Tentu saja, John menggunakan mantra untuk mengunci artefak. Itu adalah jepit rambut di kepala jiwa yang teraniaya. Jepit rambut ini memiliki pesona yang terpasang. Bisa menggairahkan orang. Mantra itu. Itulah perintah fonetik jiwa. Pada saat yang sama, profesor itu juga dikendalikan. Baru saja mengucapkan mantra. Baru ambil pompa bahan bakar. Tuangkan bensin pada diri sendiri. Lalu keluarkan korek apinya. Dua orang berada di ruang profesor. Benar saja, menemukan kotak untuk jepit rambut. Tapi tidak ada jepit rambut di sekolah. Saat ini, satu wanita datang. Dia tahu di mana barang-barang bisa diletakkan. Karena itu mereka bertiga pergi bersama. Tiba-tiba, Steve yang berhati-hati menemukan masalahnya. Dia melihat jepit rambut di kepala wanita itu. Lihat lagi bentuk kotaknya. Lalu cepat temukan alasan untuk menghentikan mobil. Wanita sadar tahu terungkap. Segera meraih kemudi. Dalam sekejap mobil itu terbang ke udara. Setelah bergulir 3 putaran itu juga berhenti. Dua orang terluka parah merangkak keluar dari mobil. Tapi sekarang wanita sudah sampai ke pesta. Melihatnya melepas jepit rambut. Mulai baca mantra. Dalam sekejap, dia mengendalikan semua orang. Momen penting. Brin dan Steve ada di sini. Dan mengarahkan pistol ke wanita itu. Tidak menyangka. Wanita menggunakan jepit rambut untuk mengontrol Brin. Melihat Brin perlahan menodongkan pistol ke arahnya. Steve melihat itu. Buru-buru menggunakan pistol setrum untuk menjatuhkannya. Ketika beberapa orang ingin habisi Steve, Brin juga sudah bangun. Satu hak untuk meninju wajah seorang wanita. Lalu ambil jepit rambut. Masukkan penetralisir. Dan seperti itu. Sekilas. Semua bangun. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Krisis juga berhasil diselesaikan. Dua orang Steve juga berhasil menyelesaikan misi pertama. Ini adalah film Warehouse 13. Setiap item dalam stok. Semua memiliki kekuatan super yang berbeda. Suka nonton film aneh? Semua orang